Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada kesempatan ini Bapak akan mencoba menjelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah dinasti Bani Umayyah. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang dinasti Umayyah, latar belakang berdirinya dinasti Umayyah tidak terlepas dari peristiwa peperangan yang tidak asing lagi kita ketahui. Perang tersebut adalah perang Siffin. Akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib diwarnai dengan serangkaian pemberontakan. Awal muncul pemberontakan berasal dari ketidakpuasan sekelompok masyarakat atas sikap Ali bin Abi Thalib terhadap para pembunuh Utsman bin Affan. Dari peristiwa itu, muncullah perang Jamal yang diprakarsai oleh beberapa sahabat diantaranya Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Yang pada akhirnya perang Jamal berakhir damai. Kebijakan Ali bin Abi Thalib yang mengganti beberapa gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan sedikit banyak menimbulkan gejolak di beberapa wilayah. Muawiyah sebagai gubernur Syam waktu itu termasuk yang terkena imbas dari kebijakan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah tidak mau melepaskan jabatannya sebagai gubernur Syam sebelum Ali bin Abi Thalib menghukum para pembunuh Utsman. Sementara Ali bin Abi Thalib sebagai seorang khalifah menganggap berhak memecat Muawiyah dan belum saatnya menghukumi para pembunuh Utsman dengan alasan meredam gejolak umat Islam yang sedang dalam masa transisi. Masing-masing pihak bersikukuh dengan sikapnya hingga muncullah perang Siffin. Perang yang berlangsung selama beberapa hari pada bulan Zulhijjah tahun 36 Hijrah dan pada saat pasukan Ali bin Abi Thalib yang dipimpin oleh Asar mulai menampakkan tanda-tanda kemenangan. Muncullah beberapa orang dari pihak Muawiyah mengangkat mushaf Al-Quran sebagai tanda perdamaian. Tanda perdamaian tersebut disebut dengan tahkim. Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya pasukan Ali bin Abi Thalib menerima tawaran damai tersebut dengan pertimbangan agar tidak bertambah lagi korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak bersepakat untuk mengembalikan keputusan kepada Kitabullah dan menunjuk utusan masing-masing pihak untuk mengadakan perundingan. Dari pihak Ali bin Abi Thalib ditunjuklah Abu Musa al-Asy'ari. Dan dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan ditunjuklah Amr bin As. Mereka bersepakat dengan sebuah perjanjian tahkim yang salah satu keputusannya adalah sepakat untuk gencatan senjata dan memutuskan untuk mengembalikan persoalan umat kepada Kitabullah. Ketika tiba saat yang ditentukan, kedua belah pihak berkumpul untuk memutuskan perdamaian di kalangan umat Islam dengan masing-masing kubu membawa 400 pasukan. Mereka berkumpul di sebuah tempat bernama Daumatul Jandal, tepatnya di Ajruf. Setelah proses panjang dalam berdebatan dari kedua belah pihak, kesimpulan dari hasil tahkim tersebut menurut riwayat yang sahih, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan kembali ke Syam menjabat sebagai gubernur kembali, dan Ali bin Abi Thalib kembali lagi ke Kufah menjabat sebagai khalifah kaum muslimin. Dari hasil tahkim tersebut, pendukung Ali bin Abi Thalib yaitu kaum Syiah ada yang merasa tidak puas dari hasil tahkim tersebut dan memutuskan untuk keluar dari barisan Ali. Kelompok tersebut dinamakan kaum Khawarij dan berujung terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib oleh kaum Khawarij. Selanjutnya Amul Jamaah. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat atas kekejaman Khawarij, maka dibaiatlah Hasan bin Ali menjadi khalifah selanjutnya. Hasan bin Ali memiliki pandangan yang tepat terkait beberapa kondisi yang ada di sekelilingnya. Dia melihat
tentaranya tidak bisa dipercayai. Musuhnya demikian kuat watak dan tekadnya. Selain itu, Hasan sendiri tidak menyukai kekacauan dan lebih menginginkan persahabatan dan perdamaian bagi kaum muslimin. Maka dia tidak memiliki pilihan yang lebih bijak untuk diri dan umatnya selain turun dari jabatannya, membuat perjanjian damai dengan sejumlah syarat yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak. Lalu dia menuliskan pembayatannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dan menyerahkan kota Kufah kepada Muawiyah pada akhir Rabiul Awal tahun 41 Hijrah. Ketegangan pun mereda dan kaum muslimin menyebut tahun itu sebagai Amul Jamaah atau tahun persatuan. Pendiri dinasti Umayyah yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Abdi Manaf yang menjadi khalifah pemimpin pertama Bani Umayyah. Muawiyah dijuluki sebagai Muawiyah I, pernah menjabat sebagai gubernur Syam dan pada masa Khulafaur Rasyidin. Tepatnya yaitu pada masa pemimpinan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Sementara itu ibu kota Bani Umayyah berada di kota Damaskus, Suriah. Berikut saya akan menjelaskan anak-anak tentang nama-nama khalifah Bani Umayyah di Damaskus. Pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan, kedua Yazid bin Muawiyah, ketiga Muawiyah bin Yazid, keempat Marwan bin Hakam, kelima Abdul Malik bin Marwan, keenam Al-Walid bin Abdul Malik, ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik, delapan Umar bin Abdul Aziz, sembilan Yazid bin Abdul Malik, 10 Hisham bin Abdul Malik, 11 Al-Walid bin Yazid, 12 Ibrahim bin Al-Walid, dan ke-13 Marwan bin Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan salah satu khalifah, yaitu khalifah ke-6. Kebetulan di sini adalah Walid bin Abdul Malik, yang mana mempunyai prestasi yang banyak melakukan ekspansi ke beberapa wilayah, yaitu termasuk wilayah Andalus. Walid bin Abdul Malik adalah putra dari Abdul Malik bin Marwan. Diangkat menjadi khalifah pada tahun 86 Hijrah. Walid memiliki daerah kekuasaan yang sangat luas karena mewarisi kerajaan Malik bin Marwan, ayahnya. Pada masanya, banyak melakukan ekspansi ke beberapa wilayah yang sekaligus menjadi kebijakan dan strateginya dalam memimpin. Di antaranya penaklukan Andalusia, penaklukan wilayah Kasgar, menaklukkan negeri Sins, mengembalikan seni kebudayaan hingga menjadi karya seni corak Islam dan menjadi kebudayaan tertinggi kala itu. Yang selanjutnya membangun rumah sakit, panti jompo, panti asuhan, dan gedung pemerintahan, serta mendirikan madrasah-madrasah. Yang terakhir merenovasi Masjidil Haram, mengadakan perbaikan makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, serta merenovasi Masjid Nabawi dan Masjid Umawi di Damaskus. Yang selanjutnya, khalifah yang saya akan jelaskan itu anak-anak, yaitu khalifah yang membawa pada puncak kejayaan dinasti Umayyah, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Yang mana Umar bin Abdul Aziz ini adalah salah satu cicit dari Umar bin Khattab. Yang kebijakan-kebijakan Umar bin Abdul Aziz itu mengupayakan pengumpulan hadis, kemudian yang menghentikan pungutan pajak dari mu'alaf, dan memangkas pajak dari orang Nasrani, yang efeknya kebijakan ini membuat orang-orang berbondong-bondong untuk memeluk Islam. Selanjutnya menghidupkan kembali ajaran Quran dan Sunnah, kemudian menetapkan hukum berdasarkan syariat Islam dengan tegas, kemudian memindahkan sekolah kedokteran dari Iskandaria, Mesir, ke Antioquia dan Haran, wilayah Turki, kemudian mengutus delegasi untuk mengawasi kinerja para gubernur di berbagai daerah agar selalu mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam memimpin. Kemudian yang terakhir mengganti kedudukan gubernur yang tidak taat agama. Pada pemerintahan dinasti Umayyah, struktur administrasi pemerintahan di masa Bani Umayyah merupakan penyempurna dari masa Khalifah Umar bin Khattab. Wilayah kekuasaannya yang luas dibagi ke beberapa provinsi dan dipimpin oleh gubernur yang diangkat langsung oleh khalifah. Ya. Selain itu, terbentuk juga beberapa lembaga dan departemen seperti Al-Khatib, Al-Hajib, dan Diwan. Lembaga Al-Khatib melakukan segala urusan administrasi pemerintahan. Di dalamnya terdapat sekretaris negara, sekretaris pendapatan negara, sekretaris militer, hingga sekretaris kepolisian. Sedangkan Al-Hajib mengurus pengaturan pejabat dan siapapun yang ingin bertemu dengan khalifah.
Sementara Diwan berisi beberapa departemen dirancang departemen yang memiliki surat-surat negara, lembaga pencatatan semua keputusan khalifah, departemen yang mengelola pendapatan negara, layanan pos, serta lembaga kepertahanan militer. Kedua, hukum. Sistem hukum pada masa Bani Umayyah dibuat sesuai tuntunan Al-Quran, Sunnah, Ijtihad. Pada badan ini terbebas dari pengaruh penguasa, terutama saat melakukan penghakiman terhadap pejabat yang melakukan pelanggaran. 3. Sosial. Di bidang sosial, hubungan antara bangsa Arab Muslim dibuka. Begitu pula terhadap negara taklukan seperti Mesir, Persia, dan Eropa. Akhirnya lahir banyak kreativitas baru di bidang seni dan ilmu pengetahuan. 4. Ekonomi. Jalur perdagangan menjadi semakin lancar. Salah satu contoh pelabuhan yang terlihat perkembangannya yaitu Basrah di Teluk Persia. Di sana perdagangan ramai dan semakin makmur. Selain itu, pada masa Bani Umayyah dicetak mata uang khusus, lapangan kerja juga semakin banyak. Gaji tetap mulai diterapkan sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya. Ekonomi yang mampu mendorong terbentuknya hubungan masyarakat Muslim yang lebih harmonis. Keenam, pendidikan. Dinasti Umayyah memiliki jasa besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Pusat aktivitas ilmiah dilakukan di masjid, banyak diskusi dilakukan di masjid. Tidak hanya itu, pembelajaran syair, sejarah, akidah, dan lainnya juga banyak dilakukan di sana. Pusat pengajian ilmu yang sering dikunjungi oleh orang-orang Islam dari berbagai daerah adalah Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Nabawi di Madinah. Ya, tiba saatnya anak-anak kita akan membahas tentang penyebab kemunduran dan runtuhnya Bani Umayyah. Setelah dalam beberapa pemimpinan Khalifah Bani Umayyah berada di masa kejayaannya, akhirnya mundur dan runtuh juga. Apa yang menjadi? Pertanyaannya, apa yang menjadi penyebab runtuhnya Bani Umayyah? Perpecahan terjadi pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad. Kepemimpinannya ditandai sebagai akhir dari Bani Umayyah di Damaskus. Kekuasaannya dikalahkan oleh Abu al-Abbas As-Sofah dari Bani Abbas dalam sebuah pertempuran di Sungai Zab. Dalam perang tersebut, lebih dari 300 anggota keluarga Umayyah terbunuh. Akibatnya Marwan bin Muhammad kabur mencari perlindungan. Ia lari ke barat, namun ditangkap di wilayah Mesir, tepatnya di Sungai Nil. Meninggalnya Marwan bin Muhammad ini membuat kekuasaan Bani Umayyah Damaskus berakhir dan diganti oleh pemerintahan dinasti Abbasiyah. Ternyata tidak sampai di situ. Saat dikira semua keluarga Umayyah terbunuh dalam peperangan tersebut, ternyata ada satu orang yang berhasil lolos. Siapakah dia? Namanya adalah Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham. Ia melarikan diri ke semenanjung Iberia dan masuk ke wilayah Andalus, dan di sanalah Abdurrahman Ad-Dahir mendirikan pemerintahan Islam kembali, yaitu dinamakan dinasti Umayyah season 2. Jadi dinasti Umayyah di Damaskus hancur, diganti dengan dinasti Abbasiyah. Kemudian keturunan Umayyah yang berhasil lolos dari kejaran dinasti Abbasiyah, dia mendirikan dinasti Umayyah part 2 di wilayah Andalus. Nah, sekian dari Bapak tentang sekilas pembahasan tentang pemerintahan dinasti Umayyah di Damaskus yang berakhir dengan digantikannya pemerintahan tersebut oleh dinasti Abbasiyah. Insya Allah di lain kesempatan kita akan bahas tentang materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.